ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad. Kemarin terakhir fayuqal ya min guna kata ji'u. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ayyuhal walad, al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu tanpa diamalkan itu gendeng, gila. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Ilmu yang amal yang tanpa ilmu la yakunu, percuma. Wa'lam annal ilma alladhi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi la yahmiluka 'ala ta'ah. Sesungguhnya ilmu yang tidak menjauhkanmu hari ini dari maksiat berarti tidak membawamu pada ketaatan. Ilmu yang tidak menjauhkanmu dari maksiat berarti tidak bisa membawamu pada ketaatan. La yub'iduka gadan 'anil nari jahannam. Berarti nanti di yaumil qiyamah ilmu itu juga tidak bisa menjauhkan dirimu dari neraka. Kalau Anda sekarang punya ilmu dan ilmu itu tidak nambah taat, berarti besok ilmu yang sama itu pula tidak bisa menjauhkan Anda dari nerakanya Allah. Tengerani gede dunya niki. Jika ada tambahan ilmu tapi ternyata tambahan ilmu ini tidak nambah takwa, tidak menambah taat, berarti ilmu itu nanti di akhirat tidak bisa menjauhkan kita dari neraka. Man izdada ilman walam yazdad huda. Ada yang walam yazdad tuqa. Siapa yang ilmunya nambah tapi takwanya tidak nambah, hidayahnya tidak nambah, lam yazdad 'ala Allahi illa bu'da. Tidak bisa menambah pada Allah kecuali cuman kejauhan. Nambah adoh nang pangeran. Ilmunya nambah, tapi dengan ilmu itu tidak menambah taat, tidak menambah takwa. Berarti sama Allah bukan makin dekat, tetapi makin jauh. Lah niki bahayanya orang yang punya ilmu. Makin tinggi ilmunya, dia harusnya makin takwa, makin menambah takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin taat, makin ngerti ilmunya, makin ngelakoni ibadah. Tahu ilmunya tapi malah tidak nambah taat, berarti ilmu itu nanti di akhirat tidak bisa, malah nambah dekat kita pada neraka. Lalu itu bahaya. Wa idza lam ta'mal bi ilmikal yawma wa lam tudarikil ayyamal madiyah taqulu gadan yaumal qiyamah. Jika tidak mengerjakan dengan ilmu hari ini dan tidak bisa kita mengoreksi kekurangan kita di masa-masa lalu, taqulu gadan yaumal qiyamah, kamu akan mengatakan nanti di yaumil qiyamah, farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Nyesel. Ilmu di dunia tidak nambah dekat pada Allah. Nanti di kiamat, farji'na na'mal sholihan. Kembalikan kami ke dunia ya Allah, kula gak bakal medhit malih. Kembalikan tentunya ya Allah, gak bakal ngerasani wong malih. Fayuqalu, setelah itu dikatakan, ya Ahmad. Nah, Ahmad mana? Anta min huna kataji'u. Awakmu teko kono wisan.
Kok jauh balik mana? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami akan melakukan ibadah sesuai perintahmu. Hei ahmak, kata malaikat. Hei goblok. Ahmak itu goblok. Anta min hunaka taji'u. Awakmu teko kuno. Kasep lek nyesel saiki. Lah itu peringatan bagi kita. Insya Allah dalam beberapa hari kita sudah masuk bulan Ramadan. Iya kan? Segala macam dalil keutamaan bulan Ramadan wis padha ngerti. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron. Sapa sing seneng dengan datangnya bulan Ramadan diharamkan jasadnya masuk neraka. Seneng tok sudah dijauhkan dari neraka. Durung tarawih, durung poso, durung baca Quran, durung ngeladeni keluarga buka bersama ibu-ibu. Mek seneng tok. Alhamdulillah wis Ramadan maneh. Koncoku mati, aku bi pangeran diparingi urip. Tutup nang Ramadan maneh. Alhamdulillah. Mek seneng tok. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Lah niki kan pun sami semerapkan dalil. Dilalak ono wong kuangsang. Begitu Ramadan hari pertama pengumuman Menteri Agama. 1 Ramadan diputuskan besok tanggal 1 Ramadan. Poso maneh. Saulan maneh. Kok koyo winginane Idul Fitri wis Idul Fitri maneh. Aduh kelambiannya maneh ada iki. Koyo ora seneng dengan datangnya Ramadan. Padahal anjurannya seneng tok wis diharapkan masuk neraka. Haram kulitnya tersentuh neraka. Tapi kenyataannya poso oleh sedino langsung posting di story WA. Alhamdulillah sudah dapat 1 hari. Tinggal 29 hari lagi guys. Padahal wis paham koyo ora ikhlas ngono kon poso. Lah yo wis paham bahwa seneng tok durung poso, durung tarawih, durung maca Quran, durung buka bersama, belum tasbihnya. Kita tahu maca tasbih pahalanya dilipat gandakan. Ibadah sholat sunnah pahalanya sama dengan sholat fardhu di luar Ramadan. Kalau sholat fardhu pahalanya dilipat gandakan. Sing jauh sepuro yo di sepuro. Yang minta dikabulkan. Sing jauh macem-macem fadilah keutamaan Ramadan. Kenyataannya aduh apa boleh kan oleh rong dino telung dino mikir kapan sih kadiri kok kaya wis ra kuat. Lah yang terjadi kan seperti itu. Ilmunya nambah tapi taat sama Allah tidak nambah. Nanti di yaumil kiamah ilmu itu tidak bisa menjauhkan kita dari neraka. Cedek malah nang neraka. Ngrasani wis ngerti lek haram. Pancot ae ngrasani. Fadilah berjamaah wis paham 27 derajat timbang munfarid salat sendirian. Pancet berjemaah. Jadi ilmu yang itu tidak bisa menjauhkan kita dari neraka. Baca Quran 1 huruf pahalanya 10. Pancet hatam-hatam. Mek niat tok. Aku mulai 1 Ramadan tak ngatamno 1 hari 1 juz. Berarti engko Idul Fitri aku wis hatam sak Quran. Ramadan wis oleh 10 dino ra buka-buka juz iku. Pacet juz 1 tok. Wis paham pahalane tapi ndak dilakukan. Lah ilmu itu tidak bisa menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Itu sering terjadi.
Dan tidak hanya di kita, di tempat-tempat yang lain pun sama, bahwa ilmu ini nambah, tapi taate gak nambah. Ilmu yang nambah itu nanti di yaumil qiyamah tidak bisa menjauhkan kita dari neraka. Kenapa? Ora dilakoni. Ilmu itu yang berpahala lek wis dilakoni. Lek ndak dilakoni ya berarti cuma sekedar tahu tanpa amal. Makanya dikatakan al ilmu bila amalin jununun. Ayyuhal walad, al ilmu bila amalin jununun, kata Imam Ghazali. Ilmu tanpa amal itu le jununun, gendeng. Kalimat pertama itu kan yang digaris besar, al ilmu bila amalin jununun, ngerti tapi ra dilakoni, gendeng. Koyo tenanan iki. Tak delok koyo mikir. Iya yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu nanti ketika nyampe di yaumil qiyamah, tiba-tiba ganjarane maca Quran di Ramadan itu seperti ini. Tiba-tiba nyantuni fakir miskin lek Ramadan itu seperti ini pahalane. Begitu lihat, waduh romono biyen tak sedekahno kabeh dunyaku. Nangis, ya Allah farjina na'mal sholihat. Kembalikan aku ke dunia, aku bakal dadi wong soleh. Malaikat jejari ya Ahmad. Awakmu teko kono wisan, apa jauh nang kono maneh? Ngasep. Lah mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Nah iki lek mek cukup amin gak kira. Harus dilakoni karena lek amin tok niku gak ngaruh. Amin tok. Ada apa kok? Ayyuhal walad, he anakku, he santriku. Ij'alil himmata fil ruh wal hazimata fil nafsi wal mauta fil badani li'anna manzilaka al qabru. Ij'al himmata fil ruh, jadikan himmah, keinginan kuat itu fil ruh, dalam ruh. Keinginan kuat itu jadikan di dalam ruh, kata Imam Ghazali. Wal hazimata fil nafsi, jadikan ingin mengalahkan itu mengalahkan nafsu diri. Wal mauta fil badani, jadikan kematian itu di badan. Kenapa? Li'anna manzilaka al qabru, karena sesungguhnya tempatmu itu kuburan. Tempat sejati kita itu kuburan. Sanes anu gratis. Percayalah jenengan di sini cuma sementara. Koyoke dilungkas. Tempat sebenarnya kuburan. Li'anna manzilaka al-qabr. Lah nanti di kuburan akan lebih lama dengan jatai sing di dunia. Dan kita tidak tahu kapan kiamat itu datang. Mungkin di dunia ini umurnya 60, 70, baina sittin wa sab'in umat Kanjeng Nabi. Tapi begitu dikubur, wonten sing di kuburan itu sampai 100 tahun wonten. 200 tahun sing mati wonten. Sampai saiki sing mati. Gak urip maneh. Lebih lama di kuburan timbangane di dunia. Wonten sing lari-lari 3 tahun mati. Sekarang sing niku punya adik wis tuwek. Berarti hidup di dunia itu cuma 3 tahun anaknya. Hidup di kuburan niku lebih lama dari hidup di dunia. Itu akan terjadi pada kita. Makanya li'anna manzilaka al-qabru, tempat sebenarnya kita itu di kuburan, bukan di sini. Maka sakjane niki orang-orang kuburan kabeh. Medeni.
Lah di sana Bu, pun kata keluarga jenengan, gelek kangen monggo. Keluarga yang ada di sana lebih banyak timbang keluarga yang ada di dunia. Keluarga kita sing pun ten alam barzakh niku lebih banyak daripada keluarga kita yang ada di dunia. Lalu dilanjutkan sama Imam Ghazali, wa ahlul maqabir, dan orang-orang sing di kuburan, keluarga-keluarga sing di kuburan, yantazirunaka, melihatmu, fi kulli lahzatin, setiap saat. Nah, keluarga jenengan sing pun sedo niku tiap saat niku melihat ke kita. Lalu mata tasilu ilaihim, kapan kate nyampe nang kono? Mbae Pak Dian, ku delok Pak Dian bendino. Kapan bojoku iki nyampe nang kene? Lah ini kan Imam Ghazali nulisnya seperti itu. Keluarga kita di kuburan itu tiap saat melihat kita. Lalu mikir, mereka itu ngarep-ngarep jenengan dan rawuh ten beriku. Kapan iki nyampe putuku iki nang kene? Aku kok kangen pengin gendong maneh. Mungkin dia sauripe dereng puas gendong. Nah, ditunggu kedatangan kita di situ. Kedatangan kita di kuburan itu ditunggu sama keluarga. Di keluarga kita. Nah, itu terjadi tiap saat. Wa ahlul maqabir yantazirunaka fi kulli lahzatin mata tasilu ilaihim. Orang-orang di kuburan itu setiap saat melihat kita. Lalu mereka bertanya kapan mereka akan nyampe ke sana. Mereka sudah kangen. Mereka kangen. Kemudian iyyaka antasila ilaihim bila zatin. Celaka kamu kata Imam Ghazali. Celaka napa kok? Antasila ilaihim bila zatin. Lek awakmu tutuk kuno gak gawa bekal akeh. Lah mereka menunggu kita. Lah lek kita nyampe ke sana bekalnya kurang, ayah ora iso balik maneh. Mereka melihat kita ngenteni, tapi ketika kita nyampe sana bekalnya kurang, iyyaka, celaka kamu. Nyampe di sana bekalmu kurang. Sangune kurang akeh. Walane tak enteni kek biyen dadak awakmu tutuk kene dadi wong miskin. Sugiana aku le. Nah ini untungnya kita ikut Imam Syafi'i, ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Untung kita jadi warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untung. Kenapa? Andaikan kita meninggal kurang amal, kurang sangu, masih ada harapan sangune nambah. Nambah ya nopo? No sing transferan dari santri, transferan dari anak, tetangga, saudara, sing yasinan, tahlilan, haul, khotmil Quran, hadiahnya diparingaken ke kita yang sudah mati. Kurang bekal, rapopo mbak, putuku alim-alim kok, engko aku lak dikirimi. Iya ane iya lanjut dengan biar dia kurang bekal mbak, tak kirimi. Saiki aku sing mati mbak, aku pasti dikirimi be anakku, be putuku, be santriku. Lah gunane tahlilan niku. Jadi kalau ada sekitar sini mengatakan tahlilan bid'ah, ora usah percaya. Bid'ah jare sapa wong dalile sahih. Dalilnya sahih. Yasinan bid'ah jare sapa?
Yasinan dalile sahih. Kalau keluarga kita ada yang mati, wacono Yasin. Wacono Yasin. Man qara'a Yasin libtigha'i wajhillah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, faqra'uha ala mautakum. Siapa yang baca Yasin hanya karena mengharap ridha Allah, itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa yang sudah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena Yasin itu bisa ngampuni dosa yang sudah lalu, faqra'uha ala mautakum. Bacalah Yasin pada orang-orang mati di antara kamu. Sing merintah maca Yasin Kanjeng Nabi. Lah kok iku wong kono kok ngomong bid'ah? Ya embuh. Sing penting kita tetap Yasinan. Bid'ah enggak. Tahlilan. Kemarin aku direkam sama Kang Rauf niki. Sampeyan pun subscribe nopo dereng. Subscribe Kang Rauf channel. Isinya dakwah tok. Lah timbangan itu lo Wahabi kan. Ngaran-ngaran noliyani mending delok ceramah yang ada di channel Kang Rauf. Jangan lupa subscribe. Dari Abdurrahman bin Mula an abihi. Abdurrahman bin Mula an abihi, dia dapat dari bapaknya. Ya bunayya idza ana mittu fa'alhiqni summa wada'tani lahdan faqul bismillah wa ala millati rasulillah. Kata Muhammad, kata itu dari bapaknya, he anakku, he anakku, he anakku, lek aku mati gaeno liang lahat. Setelah liang lahatnya jadi, summa wada'tani lahdan, taruhlah jasadku di liang lahat, kemudian bacakan bismillah wa ala millati rasulillah. Niku dungane wong ngubur mayat. Lalu summa sunna alayya turab sana, lalu aku uru kono tanah sing lembut-lembut, ditutupi mbek tanah. Setelah ditutupi, summa qra'in darasi bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Bacakan aku awal surat Al-Baqarah dan akhir dari surat Al-Baqarah. Napa surat Al-Baqarah awalnya? Diawali dengan Al-Fatihah. Waladhdallin amin, lanjut alif lam mim. Niki awal Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, seterusnya. Wa khatimatiha, dan akhir dari surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu, terus ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Iku jenenge tahlilan. Hadis sahih. Siapa yang ngajari tahlilan wong NU? Yo Kanjeng Nabi. Kita ngerti dari kiai kok. Kiai dari kiainya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari Mbah Hasyim, dari gurunya Syekhona Khalil, dari gurunya Syekh Muhammad Dahlan, dari gurunya Syekh Umar, dari gurunya terus nyampe nang Imam Syafi'i, dari gurunya sampai nang Kanjeng Nabi Muhammad. Riwayat sanad keilmuan Nahdlatul Ulama sambung sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak usah khawatir. Lalu kenapa mereka kok membid'ahkan tahlilan? Jawabannya satu, karena mereka gak hafal hadis iki. Hadis ini cukup satu, kullu bid'atin dolalatun, jika nangdi. Lek ngerti hadisnya sahih, tidak mungkin mereka membid'ahkan tahlilan. Yang membid'ahkan tahlilan berarti tidak ngerti hadis ini. Hadisnya sahih. Yasinan, tahlilan itu yang ngajari Kanjeng Nabi.
Maka ada maqalah mengatakan man qallada aliman laqiyallaha saliman. Siapa yang ikut orang alim, dia akan menemui Allah dengan selamat. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Siapa yang ikut orang alim akan bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Jenengan lek boten saged dalil bela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalile gampang, aku manut yai. Tahlilan iki sapa sing nuruti? Ya kiai. Bid'ah enggak jadi kiai ono dalile. Ya apa dalile embuh? Takono kiai. Cuk takon dalil nang aku. Dalile dek kiai, dalile dek kiai. Aku melok kiai. Ini bid'ah enggak, yasinan bid'ah enggak. Ono dalile ono, soeh, ya apa dalile embuh? Aku melok kiai. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Siapa yang ikut orang alim, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan selamat. Lah kita santri derek ya wis talah manut NU penak. NU niku ngurusi mulai kita belum lahir sampai mati. Diurusi balik. Ayo tasakuran 3 bulan kandungan. Rawono diliyane mek Nahdlatul Ulama yang ada. 4 bulan kandungan, 7 bulan kandungan lahir. Terus selamatan 40 harian. Terus sampai rabi tasakuran pernikahan, khitanan wonten malih pindah rumah wonten engko mati. Sik diurus kasih tahlilan. Sik ditalkin. Maka kalau kita ada apa dalil sumero kiai. Man qallada aliman laqiyallaha salim. Siapa yang taklid ikut pada orang alim, dia akan bertemu Allah dalam keadaan selamat. Ya napa dalil Bu? Takono yai. Dulu anak cerita di Bengkalan, muridnya Syekhona Khalil. Muridnya Syekhona Khalil itu mati ditalkin, sing nalkin Syekhona Khalil, ditalkin sama Ki Khalil Bangka. Begitu Syekhona Khalil nalkin, talkinnya belum selesai, sing di bawah kuburan itu ditanya sama malaikat. Ditanya sama malaikat. Namanya juga santri kan. Ya fulan, marrabbuka. Hei fulan, siapa Tuhanmu? Lah santri ini Syekhona Khalil niku duduk. Terus guyu. Ditakoni malaikat Munkar bin Nakir lho guyu. Sampean lucu malaikat. Loh, ditakoni marrabbuka kok guyu? Loh, mulai aku urip, wong iku takon nang wong pinter. Wong takon iku nang kiai nang ustaz. Wong aku iki bodoh kok ditakoni. Ojo takon nang aku. Lah terus ya apa takono nang kiaiku? Sing ndi kiaimu? Lah iku sing nalkin ndek dhuwur Syekhona Khalil. Santrine Ki Khalil. Itu sampai mati di Syekhona Khalil sampai nalkin. Talkini ulama nyafaati nang wong mati ya. Kenapa? Karena Syekhona Khalil nggih pun dikenal sama dunia malaikat. Di alam malakut siapa yang tidak kenal wali Allah? Dan iki Pak Dian gak oleh nyoba. Kok nalkin takono nang guruku, sapa gurumu? Pak Dian Isa, ketua LTM MWJ. Endi wong iku sing nalkin? Jare Munkar Nakir gak kenal. Malah iso-iso. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kenapa kata Abu Bakar hadhil ajsad, jasad ini kata Abu Bakar Siddiq
qafasut tuyur awis tablut dawa, sangkar burung atau kandang hewan. Jasad kita, kata Abu Bakar, itu sangkar burung atau kandang hewan. Lah monggo kita angen-angen jasad kita masuk kategori mana? Apakah jasad kita ini masuk ke kategori sangkar burung apa kandang hewan? Kita pikir, kita angan-angan biar. Fatafakkar fi nafsika, maka pikir dalam hatimu, dalam dirimu, jasad kita ini masuk kategori sangkar burung apa kandang hewan? Beda nih nopo? Min ayyihi ma anta. Fatafakkar fi nafsika min ayyihi ma anta. Maka fikirkan dirimu dari mana kamu itu berasal. In kunta minat tuyuril alawiyah, jika kamu itu termasuk dari kategori burung, jasad kita ini sangkar burung apa kandang hewan, berarti isini roh kan. Lah roh kita itu masuk burung apa hewan? Lek jasadnya niki sangkar burung berarti rohnya kan burung. Lek jasadnya niki kandang hewan berarti roh kita niki hewan. Lah monggo angen-angen kita ini masuk kategori yang mana? Apakah roh kita ini masuk kategori burung atau hewan? Jika ingkunta minat tuyuril alawiyah, jika roh kita ini masuk kategori burung, fahina tasma'u qaninit iblik, maka kita akan mendengar suara halus, irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu. Jika mendengar suara halus seperti ini, tatiru sa'idan, maka kamu akan terbang dengan cepat. Ila antaquda fi a'ali burujil jinan, sampai kamu akan bertengger di nopo tiang itu, pagere surga. Kama qala Rasulullah, seperti halnya yang diucapkan Rasulullah, ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'ad, bergetar tiangnya aras karena kematian sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Maksudnya ya nopo ngeten. Jasad kita niki ada dua kategori, kata Abu Bakar Siddiq. Apa masuk sangkar burung, apa masuk kandang hewan. Lek sangkar burung berarti rohnya niki kategori burung. Lek sangkar hewan berarti roh kita niki hewan. Tandane nopo? Kalau roh kita niki termasuk kategori burung, kita akan mendengar suara halus, irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu. Begitu mendengar suara halus, roh kita akan terbang sampai menuju surganya Allah, tidak akan pernah berhenti. Artinya apa? Kita lihat diri kita masing-masing. Allah perintah kita tahajud kan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Kita niki lek bengi tangi napa mboten? Kita tangi nguyu napa salat? Napa delok Piala Dunia? Macem-macem kan? Kalau kita malam hari ini tahajud tenanan, zikir nangis tenanan, yang diingat kita cuma dosa, lalu kita mengharap ampunan Allah, ngarep-ngarep rahmati Allah, berarti roh kita termasuk burung. Dan kita tidak akan berhenti sampai kita masuk ke dalam surga. Artinya sampai mati tetap ibadah. Coba lihat orang-orang tetangga kita yang lebih soleh dari kita, yang lebih alim dari kita, menang di kesunyian malam saat tetangga ini tilem niki tangi zikiran, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, mbik nangis. Itu berarti rohnya kategori burung. Nanti begitu malaikat Israel nyabut nyawanya, dia akan terbang menuju surga. Irji'i ila rabbiki, terdengar di telinga. Ramadan sing ngepulno ngibadah,
beda dengan sing ngenteng-ngenteng nong ibadah. Maka jika roh kita masuk kategori burung, pasti kita akan mempergunakan Ramadan nanti sebagus mungkin. Tidak akan ada waktu untuk main-main untuk Ramadan. Kenapa? Rohnya burung, jasadnya berarti sangkar burung. Lah itu tergantung kita mau buat angan-angan. Coba lihat yang lain, sergap ibadah. Itu telinganya mendengar bisikan halus, irji'i ila rabbiki. Kiai-kiai kita mencontohkan seperti itu. Dusoni tidak sebanyak kita dan amalnya lebih banyak daripada kita. Tapi para kiai-kiai mencontohkan pada kita, lek bengi tangi, zikiran sampai nangis, sampai masuk subuh. Sampai subuh, begitu subuh, ngimami subuh, ngajar santri, tidak tidur kecuali telah melakukan sholat duha. Qailullah. Tidur itu pun nanti bangun adzan zuhur, ngimami. Itu tiap hari sampai wafatnya beliau. Rohnya itu berarti masuk kategori burung. Jasadnya sangkar burung. Lalu yang kedua, apakah jasad kita termasuk kandang hewan? Wal iyadu billah. Berlindung aku pada Allah, in kunta minad dawab, jika rohmu itu, jika jasadmu itu kandang hewan. Kama qala Allah Ta'ala, seperti halnya ucap firman Allah Ta'ala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan, mereka itu seperti binatang, bal hum adall, bahkan mereka lebih parah daripada binatang. Begitu sangkar burung niku dibuka, Pak, burungnya lepas langsung terbang. Itu kalau kita rohnya burung, berarti jasad kita sangkar burung. Tapi kalau jasad kita kandang hewan, begitu kandang itu dibuka, sing metu ya sapi, becek, wedhus, kebo, nabrak malah nabrak sing buka ilawah. Lah roh kita, naudzubillah, kata Imam Ghazali, malah mukun ndak masuk kategori hewan. Kalau roh kita termasuk kategori hewan, berarti jasad kita ini namun kandang hewan. Tidak mendengar telinga kita bisikan halus, irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Tuhan. Akhirnya ya kayak itu tadi, dilarang malah tidak terlarang, dicegah malah tidak tercegah. Bablas karu-karuan, tidak ada syariat di situ. Mungkarat, mafsadat, maksiat tiap hari hanya berisi itu. Itu nanti meninggalnya begitu dilepas rohnya, itu kandang hewan. Kandang hewan tidak terbang. Ada. Fala ta'mani intiqalaka min zawiyatid dari ila hawiyatin nar. Maka jangan merasa aman. Nopo? Karena kamu akan berpindah min zawiyatid dari pojokan rumah, dari kamar grioni masing-masing, pindah ila hawiyatin nar, masuk ke neraka hawiyah, masuk ke neraka yang panas. Kalau jasad kita niki kandang hewan metu nabrak itu akan lari menuju neraka. Tapi kalau kandang ini, kalau jasad ini termasuk sangkar burung, lepas roh kita akan terbang menuju surga. Malah kau termasuk sing sangkar burung. Dan kita introspeksi masing-masing, kita berkaca, apakah jasad kita ini sangkar burung apa kandang hewan? Kalau kandang hewan, ayo cepat-cepat taubat. Hidup di sini cuma sementara, akhirat kita selamat. Di sini cuma sebentar, karena mansilaka al-qabr, kata Imam Ghazali. Tempat yang sebenarnya buatmu adalah kuburan. Saya rasa cukup, saya akhiri. Insya Allah lanjut nanti Ramadan gitu. Insya Allah tetap
minggu baik tapi diganti pada subuh. Ramadan tetap kajian tiap minggu malam Senin, tapi bukan minggu malam Senin karena tarawih, diganti minggu pagi pada subuh. Bagian saya tetap Ahad baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa rawiya annal Hasan al-Basri wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.